Pernah nggak sih Anda punya ide yang menurut Anda brilian banget, tapi entah kenapa kayaknya nggak ada yang dengar? Nah, kali ini kita akan bongkar sebuah kerangka kerja yang luar biasa ampuh untuk mengubah ide-ide bagus jadi tindakan nyata. Dan sumbernya, percaya deh, dari tempat yang sama sekali nggak Anda duga. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini. Anda udah riset, yakin banget ini solusi terbaik, tapi pasti presentasiin, hening. Kayak ngomong lama tembok. Aduh, frustrasi banget kan rasanya, apalagi di lingkungan profesional. Nah, gimana kalau saya bilang, ternyata ada loh cetak birunya, panduan langkah demi langkah yang tadinya dirancang khusus buat para ahli penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Ini bukan teori doang, tapi strategi praktis yang dipakai buat mendorong kebijakan-kebijakan penting. Hari ini, kita bakal bedah prinsip-prinsip universal di baliknya, biar bisa dipakai sama semua profesional, ya termasuk Anda. Oke, mari kita mulai bedah satu persatu. Apa sih sebenarnya arti dari mempengaruhi di dunia kerja? Ini sama sekali bukan soal manipulasi ya, tapi soal gimana caranya membangun pemahaman bersama dan akhirnya menggerakkan orang untuk bertindak. Kata kuncinya di sini adalah advokasi. Jangan bayangin demo di jalanan dulu. Kalau dalam konteks profesional, advokasi itu seni mempengaruhi keputusan secara elegan. Ini adalah proses yang direncanain baik-baik, pakai data sebagai senjatanya, dialog sebagai jembatannya, dan hubungan profesional yang baik sebagai fondasinya yang kokoh. Semua jenis pengaruh, tanpa terkecuali, itu berdiri di atas satu pilar utama, komunikasi. Ini pilar pertama dan paling dasar. Tanpa komunikasi yang efektif, ide paling cemerlang di dunia sekalipun bakal percuma. Prosesnya itu sebenarnya simpel banget. Ada Anda sebagai pengirim, ada ide Anda sebagai pesannya, ada media yang Anda pakai, dan tentu aja ada si penerima. Tapi ada komponen kelima yang sering banget dilupain, umpan balik. Komunikasi yang beneran itu bukan monolog. Kalau Anda cuekin umpan balik, itu artinya Anda bukan lagi komunikasi, Anda cuma lagi ngomong sendirian. Peter Drucker pernah bilang, dan ini dalam banget, hal terpenting dalam komunikasi itu justru mendengar apa yang nggak diucapkan. Ini nunjukin kalau komunikasi yang hebat itu bukan soal seberapa jago Anda ngomong, tapi seberapa jago Anda mendengar. Anda harus bisa menangkap kekhawatiran, pertanyaan, dan keraguan yang nggak diungkapin sama audiens Anda. Nah, disitulah kuncinya. Oke, kalau komunikasi itu fondasinya, pilar kedua ini adalah penguatnya, citra profesional Anda. Kenapa? Karena pesan yang kuat butuh pembawa pesan yang dipercaya biar efektif. Nah, banyak yang salah kaprah soal ini. Citra profesional itu bukan cuma soal baju mahal atau jabatan keren. Coba deh pikirin, apakah orang-orang percaya sama omongan Anda? Itu integritas. Mereka yakin nggak kalau Anda tuh paham sama yang Anda bicarakan? Itu kompetensi. Terus, Anda bisa nggak sih baca situasi dan berempati? Itu kecerdasan emosional. Inilah pilar-pilar kepercayaan yang sebenarnya. Di zaman sekarang, integritas dan rasa hormat Anda itu nggak cuma kelihatan di ruang meeting, tapi juga di jabat tangan digital Anda. Tiap email, tiap postingan, itu semua cerminan citra profesional Anda. Aturan mainnya simpel kok. Selalu ingat ada manusia di balik layar dan jangan pernah, sekali-kali, menyalahgunakan posisi Anda di dunia maya. Oke, kita udah punya fondasi komunikasi yang kuat, plus penguat dari citra diri yang kredibel. Sekarang pilar terakhir yang menyatukan semuanya, rencana aksi yang jelas dan konkret. Ini saatnya kita ubah ide jadi hasil nyata. Ini dia senjata paling ampuh buat Anda, rencana advokasi satu halaman. Kelihatannya simpel, tapi efektif banget. Anda cukup jawab 4 pertanyaan ini. 1. Masalahnya apa? Harus jelas. 2. Solusinya apa? Harus spesifik dan bisa dikerjain. 3. Siapa orang yang punya wewenang buat bilang oke? Dan terakhir, permintaan Anda ke orang itu apa? Kalau ini udah kejawab semua, Anda punya strategi yang matang. Jadi inilah dia, sebuah kerangka kerja 3 bagian yang saling nyambung. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi benar-benar seperangkat alat yang bisa langsung Anda pakai buat bikin perubahan. Ingat baik-baik 3 pilar ini. Komunikasi yang jernih sebagai fondasi, citra diri yang bisa dipercaya sebagai penguatnya, dan rencana aksi yang strategis untuk dapat hasil. Itulah resep lengkap buat jadi seorang profesional yang berpengaruh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apa? Anda sekarang udah pegang cetak biru yang sama persis kayak yang dipakai para ahli. Jadi coba pikirin deh, ide brilian mana, perubahan apa yang bakal Anda majukan pakai kerangka kerja ini. Aksi pertama Anda dimulai sekarang.